Ya, yang terhormat Ibu dosen Statistika Bisnis, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 ingin membagikan hasil dari proyek UAS kami pada mata kuliah Statistika Bisnis. Next. Adapun anggota dari kelompok 10 yaitu saya sendiri Theo Laisun Irfan Ardiansyah dengan NPM 2141119. Saya Priscilla Jelika dengan NPM 2141254. Saya Novia Clarissa dengan NPM 2141264. Selanjutnya kami akan membahas hasil dari diskusi kami yang akan dibahas oleh Novia Clarissa. Yang pertama ada pendahuluan. Jadi yang akan dibahas itu yang pertama itu ada profil UMKM. Kopitiam kelima adalah usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner yang menjual makanan dan minuman. Kopitiam ini menyajikan berbagai macam menu pilihan dengan harga yang terjangkau. Terdapat 15 stand di dalamnya yang dapat dinikmati dengan rekan kerja, bisnis, maupun keluarga. Nama usahanya adalah Kopitiam Kelima di bidang makanan dan minuman. Dan nama pemilik usahanya adalah Kuang Leng. Tahun berdirinya di tahun 2019. Alamat usahanya di Komplek Nagoya Garden Phase 2, Nagoya, Batam. Lalu yang kedua itu penerapan 4P pada UMKM. Yang pertama ada produk. Produk Kopitiam Kelima merupakan makanan dan minuman yang dapat memuaskan pelanggan. Di samping itu, menu-menu yang disajikan di Kopitiam Kelima ini tidak menggunakan bahan pengawet dan aman dikonsumsi. Yang kedua, harga atau price. Harga jual produk pada Kopitiam Kelima ini sangat terjangkau, dengan kisaran harga 15.000 sampai 55.000 untuk makanan berat, 10.000 sampai 25.000 untuk makanan ringan, dan 5.000 sampai 20.000 untuk minuman. Yang ketiga ada promosi atau promotion. Promosi yang dilakukan Kopitiam Kelima adalah dengan memasang billboard sederhana yang bertujuan untuk memandu arah Kopitiam Kelimanya berada. Pada awal pembukaan, Kopitiam Kelima ini juga memberikan diskon maupun potongan harga yang bertujuan untuk memikat pelanggan agar pelanggan tertarik terhadap produk kami dan dapat membeli kembali. Yang terakhir itu ada tempat atau place. Tempat Kopitiam Kelima ini berada di samping Rumah Sakit Harapan Bunda Seraya dan dekat dengan keramaian jalan raya. Selanjutnya yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang pertama statistika inferensial. Statistika inferensial adalah bagian statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menafsir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi berdasarkan sebagian data atau sampel yang diambil secara acak dari populasi. Tujuan dari statistika inferensial adalah melakukan generalisasi di mana data sampel itu dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan. Contoh statistika inferensial. Catatan kelulusan selama 5 tahun terakhir pada sebuah sekolah menengah atas menunjukkan bahwa 72% di antara siswa SMA tersebut lulus dengan nilai yang memuaskan. Dengan nilai numerik itu 72% adalah bentuk suatu statistika deskriptif. Jika seorang siswa menyimpulkan bahwa peluang dirinya akan lulus dengan nilai yang memuaskan adalah lebih dari 70%, siswa tersebut telah melakukan inferensial statistika yang memiliki sifat tidak pasti. Statistika inferensial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada statistik parametrik, yaitu statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui data sampel dan mengkonsumsi bahwa populasi berdistribusi itu normal. Yang kedua, statistik non-parametrik, yaitu teknik analisis statistik yang modelnya tidak menerapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Priscilla.
Baik, yang pertama ada kontingensi analisis atau chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Uji chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel, ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Chi-square digunakan untuk mengambil kesimpulan dari sampel untuk populasi dan menafsir apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak antara frekuensi yang diobservasi dengan sampel yang diharapkan dalam populasi. Next. Karakteristik chi-square ada 3. Yang pertama ada nilai chi-square selalu positif. Yang kedua ada terdapat beberapa keluarga distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan deka 1, 2, 3, dan sebagainya. Yang ketiga ada bentuk distribusi chi-square adalah menjulur positif. Kemudian di bawah di sini ada rumus chi-square. Yang pertama ada X2 sama dengan chi-kuadrat. Yang kedua ada F0, yaitu frekuensi yang diobservasi. Yang ketiga ada FH, yaitu frekuensi yang diharapkan. Next. Syarat uji chi-square. Yang pertama ada tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau FO sebesar 0. Yang kedua ada apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expect count atau FH kurang dari 5. Yang ketiga ada apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Next. Yang ketiga ada metode penarikan sampel. Pada kuesioner yang kami sebarkan ini, metode pengambilan sampel yang kami lakukan adalah dengan menggunakan non-random sampling, adalah metode pengambilan sampel yang dimana kami tidak tersedianya daftar seluruh populasi konsumen Kopitiam K5. Pada metode non-random sampling, kami juga menggunakan convenience sampling adalah prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Theo. Baik, pada poin keempat ini merupakan hasil dari analisis kami beserta penjelasannya. Nah, untuk yang pertama adalah pada bagian produk. Dari tabel tersebut dapat kita ketahui terdapat 40 responden yang menjawab kuesioner. 21 diantaranya adalah laki-laki dan 19 lainnya adalah perempuan. Pada produk, 2 orang laki-laki menjawab very good, 1 orang laki-laki menjawab poor, dan sisanya 18 orang laki-laki menjawab very good. Selanjutnya perempuan. Diketahui 3 orang perempuan menjawab very good dan tidak ada perempuan yang menjawab poor, dan sisanya 16 perempuan menjawab very good. Dengan total yang menjawab very good itu adalah 5 orang, dan yang menjawab poor adalah 1 orang, dan yang menjawab very good adalah 34 orang. Setelah melakukan perhitungan, dapat kita ketahui bahwa hasil dari nilai chi-square-nya adalah 1,2006699. Maka jika dibandingkan dengan nilai chi-square critical value-nya adalah 9,2104, maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian konsumen terhadap produk dari Kopitiam K5. Next. Selanjutnya adalah price atau harga. Dari 40 responden yang menjawab, 4 orang laki-laki menjawab very good, 2 orang laki-laki menjawab poor, dan 15 orang lainnya menjawab very good. Untuk perempuan, 3 orang menjawab
very good dan tidak ada yang menjawab poor, dan sisanya 16 orang menjawab very good. Yang dimana totalnya itu terdapat 7 orang yang menjawab very good, 2 orang menjawab poor, dan 31 responden menjawab very good. Setelah melakukan perhitungan, dapat diketahui bahwa nilai dari chi-square-nya adalah 2,080316. Jika dibandingkan dengan nilai critical value of chi-square-nya itu 9,2104, maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian konsumen terhadap harga atau price dari kopitiam K5. Next. Selanjutnya ada place. Dari 40 responden yang kami tanyakan, 4 orang laki-laki menjawab very good, 2 orang menjawab poor, dan 15 orang laki-laki lainnya menjawab very good. Dan untuk perempuan, terdapat 4 orang yang menjawab very good, dan tidak ada lagi yang menjawab poor, dan sisanya 15 orang menjawab very good. Dengan di total, 8 orang menjawab very good, 2 orang menjawab poor, dan 30 orang lainnya menjawab very good. Setelah melakukan perhitungan, dapat kita ketahui bahwa hasil dari chi-square-nya adalah 1,904762. Jika dibandingkan dengan nilai critical of value of chi-square-nya, yaitu 9,2104, jelas bahwa nilai critical value of chi-square itu lebih besar. Maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian konsumen terhadap tempat dari kopitiam K5. Next. Yang terakhir adalah promotion atau promosi. Dari 40 responden yang menjawab kuesioner, 4 orang laki-laki menjawab very good, 4 orang laki-laki menjawab poor, dan terdapat 13 laki-laki menjawab very good. Dan untuk perempuan, 4 orang menjawab very good dan tidak ada yang menjawab poor, dan 15 orang lainnya menjawab very good. Di mana totalnya itu terdapat 8 orang yang menjawab very good, 4 orang menjawab poor, dan 28 orang menjawab very good. Setelah melakukan perhitungan, dapat kita ketahui bahwa nilai chi-square-nya adalah 4,05299 dengan nilai critical of chi-square-nya itu 92104, yang dimana nilai kritikalnya itu lebih besar, maka dapat disimpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi penilaian konsumen terhadap tempat dari kopitiam K5. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan data di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kopitiam K5 merupakan sebuah usaha yang memiliki banyak penggemar. Berikut ialah pengumpulan data dari marketing mix atau 4P. Kami dapat menyimpulkan bahwa produk yang ditawarkan kopitiam K5 ini memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga dapat menarik konsumen. Berdasarkan data yang kami peroleh dari kopitiam K5, harga yang ditawarkan kopitiam K5 ini memiliki harga yang sangat terjangkau dan dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Kopitiam K5 ini juga memiliki tempat yang sangat strategis, dekat dengan keramaian, sehingga dapat menarik para pelanggan yang sedang melalui tempat ini. Telah terbukti dengan data yang kami peroleh. Kopitiam K5 ini juga telah menggunakan metode pemasaran promosi yang cukup baik, sehingga dapat menarik konsumen berdatangan ke kopitiam ini. Berdasarkan data ini dari marketing mix atau 4P, dapat kita simpulkan bahwa kopitiam K5 ini telah menerapkan marketing mix dengan sangat baik, sehingga banyak penggemar atau peminatnya. Next. Untuk menetapkan sistem pelayanan yang cukup baik kepada konsumen agar penjualan kopitiam K5 semakin meningkat dan juga semakin dikenal banyak masyarakat, maka harus melakukan survei kepada konsumen agar bisa membuat inovasi yang lebih meningkatkan jumlah kemauan konsumen dan jumlah penjualan terhadap kopitiam K5. Next. Nah, berikut merupakan daftar pustaka. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung, saya memohon maaf. Kami beserta tim
Sekian dari kami, terima kasih.